Hi everyone, welcome back to Simply Innovation. Di video tutorial kali ini saya akan share bagaimana cara mengakses SQL Database, Structured Query Language atau RDBMS, Relational Database Management System, secara langsung di Jupyter Lab dari file notebook kita. So, basically yang akan saya presentasikan adalah bagaimana cara penggunaan Python package, ada namanya IPython-SQL, yang nanti akan saya install dan saya bisa aktifkan fitur untuk mengakses langsung ke database, ke RDBMS atau SQL Database ya, dari file notebook kita di Jupyter Lab, ataupun teman-teman juga bisa gunakan Jupyter Classic Notebook dengan memanfaatkan Python dan SQL Alchemy Package. Nah, jadi walaupun title-nya directly secara langsung, tapi sebenarnya package IPython SQL ini bergantung pada Python dan SQL Alchemy, yaitu package di Python yang mungkin teman-teman sudah pernah menggunakan SQL Alchemy untuk mengakses beberapa tipe atau beberapa engine database, terutama yang berbasis SQL, Structured Query Language, ataupun Relational Database Management System. Nah, di video tutorial kali ini saya akan coba tunjukkan demonstrasinya ya, bagaimana mengakses MySQL, PostgreSQL, dan SQLite. Mulai dari membuat database-nya, memasukkan data ke tabelnya, dan juga menampilkan data yang ada di tabel-tabel tersebut. Oke, kalau sudah siap, mari kita mulai. Pertama saya akan install terlebih dahulu IPython SQL-nya lewat command line interface ya. Saya pakai Windows, saya buka di command prompt. Teman-teman juga bisa pakai PowerShell atau Windows Terminal ya. Bagi teman-teman yang menggunakan Linux dan Mac juga bisa ya gunakan terminal atau bash-nya. Kita install pip install IPython-SQL. Nah, teman-teman juga bisa install lewat Conda bagi yang punya Anaconda ya. Gunakan Anaconda, Conda prompt, atau langsung aja komen Conda install IPython-SQL. Eksekusi dan kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nice. Oke, sudah selesai. Kalau sudah, saya akan coba buat dulu sebuah folder ya. Nah, jadi saya akan bekerja dalam folder namanya misalnya SQL Test. Kemudian saya akan masuk ke SQL Test, dan di sini saya akan aktivasi server Jupyter Lab, dan kita akan coba ya fitur dari IPython-SQL. Nah, untuk database yang akan didemokan di video tutorial kali ini adalah MySQL, PostgreSQL, dan SQLite. Instalasinya dan juga basic bagaimana setupnya tidak saya demonstrasikan di sini ya. Saya anggap teman-teman sudah familiar dengan MySQL, PostgreSQL, ataupun SQLite. Oke, sudah aktif dan otomatis akan terbuka di localhost 8888/lab. Oke, kalau sudah, sekarang saya akan coba buat satu buah file notebook ya. Satu buah file notebook. Saya kasih nama dulu, rename. Saya kasih nama misalnya testsql.ipynb. Oke, saya kasih title biar lebih rapi. Akses SQL Database, IPython-SQL, Markdown. Oke, nice. Kita akan mulai ya. Yang pertama saya akan coba bagaimana cara mengakses database MySQL di Jupyter Lab dengan menggunakan IPython-SQL. Yang pertama kita perlu aktifkan dulu ya. Kita perlu load dulu fitur IPython-SQL. Caranya kita tinggal declare aja %load extension. Nah, kita load extension yaitu SQL. Oke, sudah terload fitur IPython-SQL-nya. Kalau ini kita eksekusi lagi, nah dia akan ada notification, the SQL extension is already loaded. Kalau teman-teman mau mereloadnya, kita tinggal panggil reload extension ya. Kita pakai reload extension SQL. Nah, seperti itu. Jadi, load extension ini hanya perlu teman-teman deklarasikan atau eksekusi sekali saja ketika session Jupyter Notebook teman-teman masih aktif. Oke, baru nanti ketika teman-teman matikan servernya atau kernelnya teman-teman shutdown, teman-teman perlu load ulang. Oke, nah next adalah kita akan coba langsung ya bagaimana menghubungkan Jupyter Notebook file kita lewat Jupyter Lab ke MySQL Database. Yang pertama kita akan coba, saya kasih judul dulu, 1, akses MySQL RDBMS. Oke, saya kasih markdown biar sedikit lebih rapi. Oke, oops.
Nah, begini. Nah, cara yang pertama adalah teman-teman perlu yang pertama deklarasikan database URL dari MySQL-nya ada di mana. Nah, kita perlu deklarasikan dulu database URL. Formatnya adalah engine-nya atau RDBMS. Coba saya kasih komen di sini ya. Engine _2. Kemudian teman-teman declare / username-nya. Kemudian _2 password-nya. Add hostnya ada di mana. Nah, bisa berupa domain, alamat ya, bisa juga berupa IP address. Kemudian _2 portnya ada di mana. / kalau sudah ada database-nya bisa teman-teman tambahkan database. Nah, jadi formatnya seperti ini. Ini yang disebut sebagai database URL yang ada di SQL Alchemy ya. Jadi kita perlu declare dulu engine database-nya, misalnya MySQL, PostgreSQL, atau SQLite. Kemudian username yang bisa mengakses database tersebut, _2 passwordnya, add hostnya ada di mana, bisa berupa domain, bisa berupa IP address, _2 portnya ada di port berapa, / database kalau kita mau langsung bekerja ke database tertentu. Oke. Nah, saya akan coba koneksikan ke MySQL yang di tempat saya sudah aktif ya di background. Saya akan coba buat MySQL connection. Saya buat variabelnya dulu MySQL connection. Nah, begini, MySQL _connection itu nama variabel biasa ya. Kemudian saya declare nih URL-nya ada di mana, yaitu ada di engine-nya MySQL _2 / username-nya. Tempat saya kasih nama username lintang ya. By default kalau di MySQL ada user namanya root ya kan. Ini user super user atau user admin pertama kalau teman-teman tidak bikin user di MySQL. Nah, tapi saya sudah bikin lintang, passwordnya 12345, hostingnya ada di localhost, portnya by default 3306 ya, saya tidak ganti. Ini saya gunakan MySQL Community Server. Nah, seperti ini settingnya. / bisa tambahkan database kalau teman-teman sudah punya database yang mau dikoneksikan. Nah, karena saya akan coba bikin database di sini, maka saya akan koneksikan tanpa / database. Jadi cukup sampai host _2 portnya. Oke, udah seperti ini. Coba saya eksekusi. Sip, itu jadi string biasa ya, variabel string biasa. Kemudian kalau saya mau membuat database, nah untuk mengakses ataupun mengeksekusi query database di Jupyter Notebook seperti ini, kita bisa panggil magic word SQL. Kemudian tambahkan variabel koneksi atau database URL-nya, yaitu yang sudah saya bikin ya, MySQL_con. Nah, seperti ini. Setelah ini baru kita bisa declare query-nya. Nah, jadi query database-nya ya. Jadi kita bisa declare, ini saya komen dulu. Nah, formatnya seperti ini. Oke, saya akan coba dulu bikin database ya di sini ya. Kita coba langsung aja. Cara bikin database, query-nya adalah create database, kemudian nama database-nya. Misalnya saya mau bikin database company. Nah, misalnya ya, company. Saya eksekusi. Kita tunggu, nice. Teman-teman bisa lihat nih, one rows affected. Artinya saya sudah bikin satu database. Kita coba ya cek apakah database-nya ini benar-benar sudah terbuat. Caranya adalah kita declare lagi %sql $mysql_con merujuk pada database URL-nya, kemudian spasi query-nya. Query untuk menampilkan daftar database yang ada di manajemen sistem MySQL saya. Caranya adalah tinggal teman-teman declare aja show databases, ya kan ya. Saya jalankan, nice, keluar nih bentuknya tabel satu kolom ya, atau kita bisa sebut series kalau di Pandas. Nah, keluarnya seperti ini. Nih, kita lihat ada nggak company? Ini dia, company. Nice, berarti database saya sudah jadi ya, sudah jadi database-nya. Nah, secara simpel seperti itu sebenarnya cara koneksinya ya, sesimpel itu. Oke, kalau sudah, next, saya akan coba pakai database company, kemudian saya akan coba buat tabel di dalam database company. Nah, berarti saya perlu ubah dulu nih MySQL koneksinya, karena sekarang saya sudah punya database. Nah, saya akan declare di sini. Saya akan langsung tambahkan / nama database-nya, company. Nah, artinya saya akan coba koneksikan ke MySQL Engine atau MySQL Database Management System saya dengan username lintang, passwordnya 12345, hostnya ada di localhost, port 3306, database yang akan saya akses adalah company. Oke, saya declare.
kita eksekusi. Kemudian saya akan coba tampilkan tabel yang ada di dalamnya ya. Jadi %sql $mysql_con, kemudian show tables. Saya jalankan, tidak ada, ya kan? Kosong ya. Nah, sekarang saya akan coba create tabel yang sederhana aja, yang simple. Kemudian saya akan coba juga masukkan beberapa data, tampilkan datanya. Oke, berarti sekarang saya declare %sql $mysql_con. Kemudian query-nya saya akan buat tabel di sini ya. Kita bisa declare create table. Oke. Create table, spasi nama table yang akan saya bikin. Misalnya di dalam company ada karyawan gitu ya. Karyawan atau employee misalnya. Kemudian saya akan declare di dalam employee itu ada kolom apa saja. Misalnya ada ID, nah ID karyawan ya, ini berupa integer. Kemudian nama karyawannya atau name, misalnya varchar 255 karakter, dan juga ada age atau usia integer. Nah, misalnya simple sekali ya. Cuman ada 3 kolom, ID, integer, name, varchar, age, integer. Oke, seperti itu. Oke, kita coba ya. Saya declare, save, enter. Nice. Sekarang kita coba tampilkan lagi tabelnya. Sekarang apakah sudah muncul tabelnya? Eksekusi, show tables. Nah, ini dia. Sudah ada satu tabel di dalam company, yaitu tabel employee. Nah, sekarang next kita akan coba masukkan beberapa data ke dalam tabel employee. Caranya, panggil dulu SQL magic word, kemudian $mysql connection untuk database URL-nya. Kemudian kita declare insert. Query untuk masukin data kan insert ya. Insert into nama tabelnya yaitu employee. Kemudian saya masukkan beberapa data. Misalnya 1, ada Andi. Usianya 21. Nah, kemudian saya masukkan 3 data misalnya ya. Nomor 2, si Budi. Usianya 23. Dan nomor 3, si Cici. Nomor 3, usianya 32 misalnya. Saya eksekusi. Nice. Oke, oh ada yang error ya. Insert into employee, oh kurang values ya. Nah, hati-hati. Kurang di sini, insert into nama tabel, kemudian values. Oke, kita save, enter. Nice, kita coba lihat datanya apakah sudah masuk. Caranya tinggal select aja ya, select bintang from employee. Nice, dapat datanya. Nah, dari sini teman-teman juga bisa melakukan banyak hal ya. Semua query yang ada di database bisa teman-teman jalankan directly langsung di sini. Caranya jangan lupa tinggal SQL magic word, kemudian variabel database URL-nya, dilanjutkan dengan query-nya. Sesimpel itu. Oke, next saya akan lanjut koneksikan ke PostgreSQL ya. Akses PostgreSQL. Nah, saya akan langsung aja di sini. Oke. PostgreSQL nomor 2. Tambahkan markdown-nya. Nice. Sama seperti halnya kalau kita mau connect ke PostgreSQL ya, saya juga perlu declare database URL-nya. Formatnya sama, saya copy ini aja. Oke, taruh di sini. Formatnya sama ya. Engine, username, password, host, port, /database. PostgreSQL misalnya, saya kasih nama PostgreCon aja. Nah, engine untuk PostgreSQL ya, di SQL Alchemy itu dideklarasikan sebagai PostgreSQL. Nah, jadi namanya PostgreSQL, ini engine-nya. Kemudian usernya ya, usernya kalau ada teman-teman bisa masukin siapa user yang akan teman-teman pergunakan. By default usernya Postgres ya. Kalau di MySQL kan ada root, kalau di PostgreSQL ada Postgres. Nah, kebetulan saya tidak bikin user sendiri di sini, jadi saya akan pakai root user dari PostgreSQL yaitu Postgres dengan passwordnya sama 12345, localhost
Dan PostgreSQL by default dia akan ada di port 5432. Nah, ini settingnya tidak saya ubah ya, tidak saya ubah. Dan kebetulan saya sudah bikin database di PostgreSQL, jadi saya akan langsung connect saja ke database-nya namanya Tokoku. Ya, teman-teman juga bisa bikin seperti MySQL tadi, bikin database-nya. Oke, saya akan langsung connect ke database Tokoku di PostgreSQL Management System. Oke, kalau sudah sama. Nah, untuk PostgreSQL, kalau teman-teman sudah pernah mempelajari PostgreSQL, untuk akses database itu ada beberapa query spesial ya, special query yang bisa kita gunakan. Jadi kalau di PostgreSQL itu kita nggak bisa show tables seperti ini, nggak bisa ya. Kemudian show databases juga tidak bisa. Yang ada adalah misalnya mau show database, itu kan teman-teman bisa eksekusi \l. Ya kan, untuk menampilkan table \d. Nah, query spesial seperti ini belum difasilitasi di IPython-SQL. Nah, jadi teman-teman perlu install dulu untuk aktivasi ya, aktivasi query spesial Postgres. Nah, teman-teman perlu install dulu, pip install ada namanya pg special. Nah, saya akan coba akses Postgre Query Special dengan menginstall pg special package ya. Kita tinggal install aja, teman-teman bisa matikan dulu servernya, boleh, atau langsung di Jupyter notebook ini ya, langsung di sini aja. Tanda seru, pip install pg special. Nah, begini. Saya enter. Kita tunggu sampai proses instalasi selesai. Nice, sudah terinstall rupanya. Nah, kalau sudah, sekarang kita bisa tampilkan daftar database-nya. Misal nih, kita coba dulu ya, %sql, SQL Magic Word, kemudian $postgre_con. Nah, ini artinya saya mau connect ke PostgreSQL dengan menggunakan IPython-SQL. Saya langsung connect ini ke database Tokoku ya. Kemudian kita bisa declare untuk melist daftar database, teman-teman bisa daftar tabel ya, karena ini saya connect ke database, kita bisa declare \l. Kita tunggu, nice, keluar nih \l untuk daftar tabel ya, daftar tabel. Nah, sekarang saya akan coba connect-nya tidak ke database, tapi ke global localhost-nya ya, PostgreSQL. Saya eksekusi, kemudian kita coba \d untuk menampilkan daftar database. Nah, \l ya untuk menampilkan list daftar database. Nah, ini daftar database. Oh, sama ternyata ya, sama betul. Nah, berarti \s ini untuk menampilkan daftar database. Saya akan coba connect ke ini, database-nya namanya Tokoku. Nah, kita bisa declare langsung ya, /Tokoku. Nah, ini \l untuk menampilkan daftar list database. Kalau teman-teman mau menampilkan daftar tabel, kita bisa gunakan \d. Nah, keluar. Nah, \d ini bukan hanya tabel, tapi juga hal yang berbentuk atau objek yang berbentuk seperti tabel, misalnya view dan sequence. Nah, sequence ini kalau view itu semacam tabel ya, query yang panjang biasanya kita simpan sebagai view, seakan-akan tabel tapi bukan, ya kan ya, tabel semu. Kalau sequence itu di PostgreSQL, kalau teman-teman bermain dengan MySQL, kita bisa tambahkan sebuah kolom yang memiliki sifat auto increment, ya kan? Ada extra information auto increment. Jadi ketika kita masukin datanya, nilainya otomatis bertambah dari nilai data sebelumnya. Jadi misalnya ID pertama 1, kita masukin data lagi, nanti dia dapat ID 2 dan seterusnya. Nah, di PostgreSQL untuk menyimpan fitur auto increment itu ada di sini, di sequence. Nah, jadi kalau kita \d, semua hal atau semua objek yang mirip seperti tabel akan ditampilkan. Tabel semua atau view, dan juga sequence. Nah, kalau hanya tabel yang benar-benar pure gimana? Kita bisa declare \dt. Nice, nih. Hanya tabel aja tipenya ya, yang sequence nggak ikutan. Oke, nah langsung aja saya akan coba buat tabel ya, buat tabel di database Tokoku ini. Jadi saya akan coba buat create table. Nama tabelnya misalnya saya mau bikin yang belum ada apa, ada coba pegawai. Misalnya saya mau bikin Avengers. Nah, create table Avengers. Kemudian kita declare ID integer, ada
name varchar 255, dan satu lagi misalnya age ya, atau usia integer. Oke, saya jalankan. Oke, dan kita lihat sekarang ya. Saya mau lihat lagi daftar tabelnya. Oke, \d. Nah, ini dia, tabel Avengers. Sekarang kita coba masukin beberapa data ke tabel Avengers ya. Misalnya, berarti begini, SQL PostgreCon spasi query-nya, yaitu insert into Avengers, nama tabelnya, kemudian values. Nah, saya masukin nih, yang dibutuhkan tadi ID, name, dan age ya. Satu, misalnya Captain America, usianya misalnya 23, nomor 2 Iron Man, usianya 24. Nah, coba saya eksekusi. Oke, nice. Kemudian kita lihat daftar data yang ada di tabel Avengers. Select asterisk from Avengers. Saya jalankan. Nice. Datanya masuk ya. ID 1, 2, name, Captain America, Iron Man, age 23, 24. Nah, itu dia basic bagaimana mengakses database di PostgreSQL ya, dengan menggunakan IPython-SQL. Terakhir saya akan coba akses SQLite database ya. Oke, saya copy terlebih dahulu title-nya. Markdown nomor 3, akses SQLite database. Nah, seperti yang mungkin teman-teman sudah pernah bermain dengan SQLite. SQLite ini adalah SQL database yang ringan. Kenapa ringan? Karena yang pertama tidak perlu server terpisah untuk proses database accessing-nya, tidak perlu data server processing-nya, dan juga SQLite ini bentuk untuk read dan write-nya, tekniknya, metodenya mirip seperti membaca dan menulis file biasa ya. Maka dari itu SQLite sering diaplikasikan pada teknologi mobile ataupun embedded system di mini PC, misalnya seperti Raspberry Pi, Banana Pi, Orange Pi, atau di aplikasi untuk Android maupun iOS. Oke, saya akan langsung ya bikin koneksinya terlebih dahulu. SQLcon stringnya, engine-nya adalah SQLite, kemudian / usernya. Nah, karena tidak ada, saya bisa lewatin. Passwordnya juga tidak ada. Kemudian hostnya juga tentu tidak ada karena tidak butuh server. Saya langsung ke nama database-nya. Nah, saya akan buat database-nya misalnya DC Comics ya. Saya jalankan. Oke, kalau sudah, tunggu, sepertinya saya perlu reload dulu ya. Load extension SQL-nya. Oke, karena tadi kernelnya tershutdown sebentar ya. Oke, kalau sudah, kemudian saya akan coba dengan SQL Magic Word, SQLite connection-nya. Kemudian kita coba create langsung table ya. Kita langsung create table. Create table. Nama tabelnya saya akan bikin Justice League. Ini DC, nama database-nya harus kita akhiri dengan db ya, dc.db, karena SQLite ini transaksi datanya mirip seperti read and write file biasa ya, dc.db. Oke, kalau sudah kita tinggal declare aja ya, %sql $sqlite _con create table Justice League. Kemudian saya akan declare dia punya kolom ID integer, kemudian dia punya name varchar 255, dia juga punya age integer. Nice. Dan teman-teman bisa lihat di sini akan muncul dc.db. Nah, itu adalah file database-nya ya. Jadi database-nya bentuknya file biasa. Mirip sebenarnya seperti MySQL dan PostgreSQL ya. Database-nya juga dalam bentuk file sebenarnya, tapi dengan beberapa banyak kondimen-kondimen pelengkapnya. .sql ya kan. Oke, kita sudah buat sebuah tabel Justice League dengan ID integer, name varchar 255, age-nya integer. Next adalah saya akan coba masukin data ke sana ya. Nah, kita coba masukin data, insert into Justice League. Nah, tabel Justice League di database dc.db. Oke.
values. Saya akan masukin misalnya yang pertama 1 Superman, usianya 28. Satu lagi misalnya nomor 2 Batman, usianya 29. Kita eksekusi. Nice, dan kita coba tampilkan datanya ya. %squall, $squalite underscore con, kemudian select asterisk from Justice League. Nice, keluar datanya. Oke, nah itu dia basic bagaimana cara memanfaatkan IPython-SQL ya untuk mengakses database directly dari file notebook kita di Jupyter Lab ataupun di Jupyter Classic Notebook. Nah itu dia basic bagaimana cara menggunakan IPython-SQL untuk mengakses database langsung di file notebook di Jupyter Lab. Teman-teman juga bisa gunakan untuk database SQL lainnya ya, yang penting tersupport oleh SQL Alchemy. Bukan hanya MySQL, PostgreSQL, atau SQLite, tapi juga database SQL lainnya yang tersupport SQL Alchemy seperti Microsoft SQL Server, Oracle, Sybase, ataupun Firebird. Terima kasih sudah menyimak. Untuk source code dan juga tutorial tertulisnya teman-teman bisa cek di GitHub saya. Tutorial linknya ada di description. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di tutorial selanjutnya. Bye-bye.